Oke, mudah-mudahan tidak mati lagi. Yang pertama yang ingin disampaikan oleh sahabat-sahabat TMI Gresik yaitu tentang pentingnya memahami dan merefleksikan diri di Hari Pendidikan Nasional. Yang kita ketahui bersama bahwasanya di tanggal 2 Mei ini merupakan peringatan Hari Pendidikan Nasional yang mengenang keberanian salah satu tokoh yang ada di Indonesia. Dan yang tidak bisa kita pungkiri ada peran tokoh kita di sini. Saya sebagai kader PMII ingin menyampaikan juga ada peranan penting tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dalam melakukan pendidikan yang ada di bangsa kita secara nasional. Bagaimana Ki Hasyim Asy'ari menjadi tokoh pendidikan kita, membentuk karakter pada beberapa masyarakat kepada santri-santrinya, sehingga karakter itu muncullah sebuah beberapa kebebasan yang dimiliki, bukan hanya pendidikan untuk kecerdasan saja, tapi ada keutamaan dari keutamaan akhlak yang menjadi acuan utama. Dan di situ akhlak kita akan terbentuk. Berbicara selain itu juga bahwasannya Ki Hasyim Asy'ari mengajarkan kepada sahabat-sahabat semuanya bahwasannya rasa nasionalisme baru kita cantumkan dan kita sandarkan pada diri kita. Kepedulian kita terhadap bangsa Indonesia yang dimerdekakan dengan darah, bukan dimerdekakan dengan air yang berlimpah, tapi dengan darah yang sangat besar dan kematian-kematian yang sangat luar biasa. Ini menjadi bentuk bahwasannya adalah pejuang-pejuang para tokoh pendidik. Mereka melatih mental kita untuk melakukan sebuah perlawanan, sebuah output dari pendidikan. Itu menjadi dasar saya sebenarnya, tidak mengulas secara dalam bagaimana tokoh, mungkin pemateri selanjutnya akan membahas secara detail bagaimana Ki Hajar Dewantoro melakukan pendidikan, membasmi pendidikan ala kolonial. Tapi di sini saya akan menjelaskan secara tidak begitu detail juga terkait peran Ki Hasyim Asy'ari dalam melakukan pendidikan di tanah nasional, di tanah Indonesia ini. Dan merupakan tokoh-tokoh ulama kita yang menjadi acuan kita bahwasanya santri bukan identik dengan hanya bicara ngaji kitab atau membentuk karakteristik sebagai akhlak, tapi dia memiliki kekuatan mental nasionalisme. Dia tidak membuat atau berkarakteristik seperti ala kolonial. Dia memiliki kepribadian sendiri, dia memiliki kekuatan sendiri dan pemikiran sendiri, serta memiliki pola pikir yang sendiri. Melakukan perlawanan sampai diperingati dengan adanya Hari Santri, salah satu bentuk perlawanan para santri dan masyarakat Indonesia untuk menemukan kebebasan yang sebenarnya agar kita terbebas dari penjajahan. Itu sangat penting bahwasanya bukan hanya tokoh-tokoh nasionalis yang mengajarkan kita, tapi ada tokoh-tokoh religius, salah satunya ulama-ulama kita yang berjuang untuk bangsa ini akan tetap bertahannya negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam hadirnya perjalanan waktu, mulai sejak era kolonial atau prasejarah kolonial, terus di era Orde Lama, Orde Baru, sampai detik kali ini, kita masuk dalam pendidikan yang berbicara terkait revolusi 4.0. Tidak bisa dibantah lagi, kita akan berhadapan dengan yang namanya digitalisasi, kita akan berhadapan dengan namanya informasi yang sangat cepat melebar dan sangat cepat meluas. Dan pola pendidikan dunia itu harus merespon cepat dan mau berubah, suka atau tidak suka, era pendidikan 4.0 harus didengungkan detik kali ini. Apalagi kondisi pandemik ini, menurut kita harus tetap mengejar itu semua ketertinggalan. Walaupun fasilitas dari pemerintahan, kenikmatan pendidikan ini tidak dirasakan, walaupun di dalam peraturan yang mengatakan PSBB atau peraturan darurat kesehatan atau peraturan yang lainnya tentang bencana non alam ini, ada satu pasal yang mengatakan bahwasanya masyarakat berhak mendapatkan pendidikan. Bagaimana dengan masyarakat di perdesaan yang tidak memiliki sinyal, yang tidak mampu berinteraksi dengan cara 4.0, dia tidak mampu mendapatkan pendidikan yang sama. Ini menjadi refleksi bersama
maksud dari pemerintah adalah memberikan fasilitas yang sangat penuh terhadap pendidikan dan jangan sampai dalam adanya bencana non alam ini pendidikan terbengkalai. Itu yang sangat penting. Karena apa? Sahabat-sahabat yang perlu kita pahami di era digital ini kita pemerintah memiliki peran penting berbicara pendidikan 4.0 bukan tersentral pada daerah-daerah metropolis, bukan tersentral pada daerah-daerah yang sangat besar, tapi semua masyarakat berhak mengenyam pendidikan di Indonesia ini sebagai masyarakat yang harus dipenuhi kewajibannya oleh pemerintah. Kewajiban-kewajiban ini bukan kita hanya menuntut hak kita, tapi ada kewajiban-kewajiban kita membentuk karakteristik dan mendalami rasa nasionalisme. Itu yang sangat penting. Era pendidikan 4.0 tidak mau mendesak dunia pendidikan untuk berpikir ulang dan merevitalisasi pendidikan yang bertumpu pada satu, revitalisasi sekolah sebagai serta pendidikan yang mandiri dan berkarakter. Ini yang sangat penting bahwasanya pendidikan tujuannya yaitu membentuk karakteristik bangsa, membentuk karakteristik siswa atau mahasiswa serta para pendidik. Ada kegiatan-kegiatan sentra pendidikan yang mandiri, itu yang sangat penting. Agar pendidikan ini tetap bebas nilai, agar tidak termasuki oleh pesanan-pesanan bahwasanya kita tidak mampu menjual pendidikan ini hanya untuk kepentingan sesaat. Itu yang sangat penting. Dan guru atau dosen pun menjadi fasilitator bukan sebagai pengajar yang harus dipatuhi sebenarnya kata-katanya, tapi ada peran-peran penting guru ini sekarang di era 4.0 sebagai fasilitator. Karena apa? Mahasiswa atau kita berbicara, saya lebih fokus kepada mahasiswa, kalau peran dosen itu hanya sebagai pengajar, maka pendidikan hanya sebatas formalistik dan normatif saja. Membentuk mahasiswa yang hanya mengejar IPK, mengejar nilai dan IPK yang tinggi atau apa, tapi tidak membentuk karakteristik bagaimana nilai-nilai itu dan ilmu-ilmu yang mereka dapati masuk terinternalisasi dalam kehidupan sehari-harinya. Dan kesetaraan sebagai orientasi pendidikan bukan kesempurnaan. Ini yang sangat penting, sahabat-sahabat. Ada kesetaraan sebagai orientasi pendidikan bahwasanya pendidikan yang harus didapatkan oleh masyarakat Indonesia itu wajib dipenuhi oleh pemerintah. Itu sebagai amanat Undang-Undang Dasar kita bahwasanya pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah memberikan fasilitas salah satunya pendidikan. Pendidikan yang diinyam sekarang bukan hanya orang-orang yang istilahnya hanya punya berduit yang mampu menikmati pendidikan perguruan tinggi. Tapi seharusnya seluruh masyarakat yang masuk pada umur di perguruan tinggi atau memang belum mengenyam pendidikan perguruan tinggi sebenarnya setara harus mendapatkan fasilitas yang sama. Itu tugas pemerintah yang harus kita tagih sebenarnya dan kewajiban-kewajiban kita harus kita penuhi juga. Ini sebagai penyeimbang bahwasanya pendidikan bukan hanya berorientasi siapa yang pintar, tapi siapa yang dapat beasiswa dan siapa yang berhak masuk perguruan tinggi, karena pendidikan bukan menyeleksi manusia untuk ditaruh dalam suatu tempat, dikelaskan dalam satu tempat saja, tapi pendidikan ini adalah meningkatkan karakteristik bangsa, pendidikan adalah membentuk kualitas bangsa, sehingga semua bangsa, masyarakat yang ada di Indonesia ini berhak mengenyam pendidikan. Itu sangat penting. Yang selanjutnya yaitu pendidikan harus dipandang sebagai ikhtiar kolektif. Ikhtiar kolektif ini ada pemahaman bersama bahwasannya acuan utama kita dalam bangsa bernegara dan berbangsa ini yaitu mengutamakan yang namanya pendidikan. Karena bangsa kita jangan sampai tertinggal dengan adanya pemahaman kita yang sangat kurang tentang wawasan keilmuan ini. Wawasan keilmuan ini sebenarnya harus dikenyam oleh seluruhnya. Selanjutnya pendidikan adalah mitra revolusi industri 4.0. Maksud mitra revolusi industri 4.0 ini hanya sebagai mitra. Mitra itu bukan berarti kita harus masuk ke dalam dan bisa menjual pendidikan secara vulgar terhadap peran pendidikan yang sebenarnya. Karena dasar-dasar pendidikannya itu membentuk karakteristik. Yang kedua yaitu pentingnya memahami pendidikan nasional secara filosofi, ekonomi, dan politik. Ini sahabat-sahabat,
lebih enaknya nanti kita diskusi, tapi yang lebih sahabat-sahabat perlu diskusikan lagi yaitu landasan filosofi pendidikan nasional adalah Pancasila sebagai termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 45. Di sana sangat jelas segala sesuatu yang berasal dari Tuhan sebagai pencipta, hakikat hidup bangsa Indonesia adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan perjuangan yang didorong oleh keinginan luhur untuk mencapai dan mengisi kemerdekaan selanjutnya, keinginan luhur, yaitu satu, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kita sekarang menjadi negara yang merdeka, kita menjadi bukan universitas merdeka atau pendidikan merdeka, tapi kita adalah negara yang merdeka, pendidikan kita bisa lakukan sendiri, dan ada kemandirian pendidikan di sana. Terus mengelindungi segenap bangsa untuk tumpah darah ini, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sudah ditegaskan di sana bahwasannya kita berhak mendapatkan yaitu yang namanya pendidikan. Walaupun sampai detik ini saya sendiri merasakan pendidikan hanya disentuhkan pada orang-orang yang pintar, pada orang-orang yang berduit atau yang lainnya. Apakah pendidikan itu hanya klasifikasi untuk orang-orang pintar atau memang semua masyarakat berhak mengenyam pendidikan? Mungkin zonasi salah satu bentuk usaha pemerintah. Jadi tidak semuanya pemerintah itu buruk. Ada sisi baiknya yaitu zonasi memberikan pengkelasan, menegasikan pengkelasan yang ada di pendidikan di tingkat SMA sehingga di bawah. Bagaimana bukan hanya SMA tertentu yang menjadikan orang hanya khusus orang-orang pintar, tapi semuanya mampu mengenyam yang namanya pendidikan. Oke, sahabat-sahabat, 15 menit karena waktu saya sudah sampai 10 menit ini. Dan dampak komersialisasi pendidikan terhadap rakyat Indonesia. Yang di sini saya hanya menyimpulkan dua, yaitu komersialisasi pendidikan yang mengacu lembaga pendidikan dengan program serta perlengkapan mahal atau biaya-biaya yang sangat mahal. Sehingga pendidikan ini bisa saya katakan kalau disingkat PT, itu bukan hanya perguruan tinggi, tapi kayak pabrik saja ya, terbuka. Nah, jadi situ sahabat-sahabat bahwasanya siapa yang berduit dia akan menikmati pendidikan. Walaupun banyak kayak UKT atau yang lainnya, kita harus mengkritisi hal-hal seperti itu. Apakah memang yang kalau diatur dalam undang-undang yang berhak mendapatkan UKT dengan nominal 0 sampai 400 atau di angka kemiskinan hanya 20%. Seandainya yang masuk kampus itu ada orang miskin 60%, apakah yang 40% tidak berhak untuk mendapatkan biaya yang sangat minimal itu? Ini membentuk bahwasannya di Indonesia ketika masuk kampus yang miskin itu diwajibkan hanya 20%, yang lainnya harus kaya gitu kan. Jadi ada ukuran secara statistik bahwasannya hanya khusus pada 20% saja untuk rakyat miskin bisa mengenyam pendidikan. Yang kedua yaitu komersialisasi pendidikan yang mengacu pada lembaga pendidikan yang hanya mementingkan uang pendaftaran dan uang kuliah saja, tetapi mengabaikan kewajiban pendidikan. Ini dalam undang-undang yang sudah diatur terkait Undang-Undang 12 tahun 12 tahun 2012 kalau tidak salah, di situ membuka lebar adanya kerjasama atau membuka lebar adanya negara asing boleh membuka pendidikan di Indonesia. Ini menjadi tantangan kita yang besar bahwasanya kita bisa jadi orang ketiga di bangsa kita sendiri atau kita menjadi orang kedua di bangsa kita sendiri, tapi tidak memiliki tongkat atau petunjuk yang sebenarnya menentukan arah pendidikan bangsa ini. Tapi orang luar bisa bermain juga dalam pendidikan di Indonesia. Karena pendidikan bukan hanya ciptaannya menciptakan kecerdasan dan kepintaran mahasiswa atau siswa saja, tapi ada karakteristik yang lainnya, yaitu berbicara tentang kepedulian. Kalau kita berbicara Tridharma perguruan tinggi, ada yang namanya pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Dalam melakukan pendidikan, kita berhak mendapatkan hak-hak yang perlu kita dapatkan. Di era pandemik ini, mungkin kita bisa memahami sendiri, sahabat-sahabat sekarang, ada gerakan-gerakan dari aliansi perguruan tinggi, gerakan-gerakan dari beberapa kampus
bahwasanya sahabat-sahabat dipaksa untuk melakukan kuliah lewat sistem daring, walaupun sebenarnya kita di dalam undang-undang sudah diatur mahasiswa berhak mendapatkan fasilitas pendidikan. Kalau memang daring ini menjadi fasilitas, apakah daring ini difasilitasi negara atau kita pribadi? Dan di manakah uang UKT yang harus kita tetap bayarkan itu ketika fasilitas kampus tidak digunakan, AC tidak digunakan, terus listrik tidak digunakan, semua fasilitas yang untuk kebutuhan kampus sendiri tidak digunakan. Nah, ini perlu sebenarnya bahwasanya kampus ini tujuannya mendidik masyarakat atau memang memudahkan masyarakat atau berbisnis lewat pendidikan. Ini ada analisa yang perlu kita kaji sebenarnya secara dalam, dan kebijakan-kebijakan yang ada ini, kalau Nadiem Makarim kebijakan kampus merdeka itu mengatakan ada 4 pokok yang beliau inginkan, yaitu yang satu sistem akreditasi perguruan tinggi, sehingga kampus-kampus ini tidak fokus pada membentuk karakteristik dan pendidikan terhadap mahasiswa atau siswa. Akan berlomba-lomba secara data untuk menentukan akreditasinya 5 tahun atau 5 tahun, dan itu untuk memperbarui secara otomatis yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT). Sehingga kampus tidak akan fokus untuk mendidik sahabat-sahabat, tapi akan fokus berlomba-lomba untuk menentukan akreditasi kita akan selalu A, akreditasi kita harus selalu meningkat. Padahal sehingga terlupakan bagaimana mahasiswa ini mampu membentukkan ketika keluar bukan hanya menjadi budak negara atau budak perusahaan negara tertentu, tapi mampu memberikan ruang-ruang kreativitas dan ide-ide untuk masyarakat. Salah satunya melakukan penelitian. Dari Dharma yang tadi, yang kedua yaitu penelitian. Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk kita sebagai mahasiswa. Ada yang ketiga, pengabdian. Bentuk pengabdian ini kita bisa melakukan kerja-kerja etis terhadap masyarakat, melakukan gotong royong, dan memberikan pendidikan secara masif terhadap masyarakat untuk menentukan arah pendidikan yang gotong royong. Nah, yang selanjutnya ada namanya kerja-kerja kritis. Kerja-kerja kritis ini sebagai kita mahasiswa yaitu agent of change. Agent of change kita mampu siapa lagi yang memperhatikan kebijakan pemerintah kalau bukan mahasiswa. Kecuali mahasiswa itu sudah berafiliasi dengan pemerintahan atau kekuasaan sehingga tidak mampu mengeluarkan kata-kata kritisnya terhadap pemerintahan. Apalagi kalau sampai organisasi mahasiswa ekstra yang sampai detik ini hanya diam saja melihat beberapa kejanggalan-kejanggalan yang ada di Indonesia, yang ada di Jawa Timur dan di daerah sahabat-sahabat. Dan perlu sahabat-sahabat juga yang kedua yaitu hak belajar 3 semester yang diharapkan oleh Nadiem Makarim, sehingga untuk selanjutnya mahasiswa bisa dipasokkan di perusahaan-perusahaan dengan gaji yang tidak normal ataupun tidak mendapatkan gaji, tapi tetap perusahaan itu memiliki untung yang sangat tinggi. Ini termasuk menurut saya ya komersialisasi yang sangat terang-terangan dengan sistem kebijakan pemerintah, sehingga memasok para mahasiswa-mahasiswa untuk bekerja pada perusahaan atau pada akademi vokasi yang lainnya, agar mahasiswa itu bisa menjadi buruh yang jelasnya. Padahal tujuan pendidikan itu mencerdaskan kita. Terus yang ketiga yaitu pembukaan prodi atau yang lainnya. Ini menjadi penting bahwasannya pembukaan prodi ini kadang tujuannya untuk siapa dan outputnya kemana. Kadang pembuatan prodi bisa saja ada beberapa yang kita harus telusuri secara detail atau secara dalam. Pembukaan prodi ini memiliki kepentingan untuk siapa dan apakah benar untuk bangsa kita sendiri. Yang keempat, kemudahan menjadi PTN BH, yaitu adanya PTN Badan Layanan Umum dan Badan Kesatuan Perguruan Tinggi dan Badan Hukum, dan setiap kampus akan memberikan kemudahan dan advokasi-advokasi yang ada. Itu saja mungkin dari 15 menit yang bisa saya sampaikan oleh saya. Mungkin untuk selanjutnya kita perlu berdiskusi yang sangat panjang, karena untuk kebutuhan sistem pendidikan kita sebenarnya mencerdaskan dan mendorong kemajuan bangsa untuk menjawab persoalan-persoalan rakyat yang ada sekarang. Kalau memang sekarang banyak kesengsaraan, banyak ketertindasan menurut sahabat-sahabat,
di manakah letak mahasiswa sekarang atau apa guna pendidikan ini kalau kita hanya diam saja. Itu saja. Terima kasih untuk moderator. Kita lanjut dengan diskusi, lebih rileks dengan diskusi dengan pertanyaan atau yang lainnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat sahabat salam yang sudah sahabat salam yang sudah menjelaskan panjang lebar tentang pendidikan, di mana secara pendidikan juga ditentukan oleh tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang dimana beliau juga menentukan karakter pendidikan pada waktu itu dengan keutamaan akhlak, dengan kebebasan, dan dengan jiwa nasionalismenya, sehingga santri juga berperan dalam kemerdekaan Indonesia pada waktu itu. Dan juga tadi diterangkan bahwa santri tidak hanya mengaji saja, tapi harus mempunyai rasa nasionalis, pahlawan. Santri harus kritis melihat kondisi hari ini. Dan dilanjutkan tentang era pendidikan sekarang, di mana pendidikan sekarang kata sahabat salam tadi sudah memasuki revolusi 4.0 atau digitalisasi, di mana kita harus menemukan, kita harus mengejar, dan kita harus bisa beradaptasi pada situasi kondisi pendidikan di era revolusi 4.0 ini. Dan juga ada tadi menyinggung ada salah satu pasal yang dimana berbunyi pendidikan ini sebenarnya semua rakyat itu berhak mendapatkan pendidikan secara gratis atau secara murah sampai tingkat pendidikan tinggi gitu ya. Dan pendidikan tadi yang juga dikatakan bahwa pendidikan ini adalah bertujuan untuk membentuk karakteristik bangsa, bebas daripada campur tangan asing, bebas daripada unsur komersialisasi atau jual beli, di mana dosen tidak hanya sebagai pengajar saja, tapi dosen sebagai fasilitator daripada pendidikan mahasiswa. Dan juga tadi menyinggung tentang undang-undang UPT, di mana terbukanya bangsa asing bisa masuk ke dunia pendidikan ini, kata sahabat salam tadi, termasuk komersialisasi pendidik di dalam dunia pendidikan. Apalagi ada undang-undang baru yang dikeluarkan oleh Kemendikbud Nadiem Makarim tentang Undang-Undang Kampus Merdeka, di mana ada 4 item yang di situ unsurnya adalah mengarahkan pada komersialisasi pendidikan, mengarahkan pendidikan tidak lagi untuk rakyat, pendidikan secara ekonomis tidak lagi menurut rakyat, di mana ada akreditasi PT, ada 3 semester yang yang dipekerjakan di perusahaan, adanya pembukaan prodi-prodi baru, baik vokasi maupun dan sebagainya. Dan tadi mahasiswa, kata sahabat salam tadi, sebagai agen of change ini harus kritis, harus bergerak melihat kondisi hari ini, di mana kita di tengah pandemi hari ini tidak dapat fasilitas pendidikan apapun, hanya pendidikan secara daring yang kita yang fasilitasnya kita biaya sendiri, baik beli paketan dan sebagainya. Ini malah kita disuruh membayar SPP full. Ya, kemana arah SPP ini? Nah, ini harus kita kritisi yang kata sahabat salam tadi, bahwasanya mahasiswa adalah sebagai agen of change. Ya, mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari pemateri pertama. Mungkin langsung saja untuk pemateri kedua, Bung Ahmed Humaini. Monggo, Bung. Ya, terima kasih kawan moderator. Sebelumnya juga terima kasih kepada kawan-kawan PMI cabang Gresik ya, Jawa Timur, yang hari ini memperingati Hari Ignas menggelar diskusi online. Dan juga saya hormati kawan-kawan PMI ataupun peserta lainnya dan juga pemateri yang pertama. Dan juga pertama tadi udah jelaskan ya pengantarnya, bahwasanya mungkin tradisi kawan-kawan PMI mengenai tokoh agama Kiai Hasyim Asy'ari mungkin
secara prakteknya Kiai Hasyim Asy'ari sangat-sangat jadi tauladan buat kita semua itu bicara soal pendidikan gitu kan. Ada juga beberapa tokoh tadi juga disebutkan kawan Salman ya, dan juga tadi juga ada pengantar juga. Nah, mungkin aku tidak akan membahas bicara soal apa namanya dalam diskusi ini tentang sejarah ataupun apa, tapi kita bicara soal kenapa munculnya liberalisasi, kenapa munculnya komersialisasi dan hingga akhirnya privatisasi pendidikan di situ kan. Nah, mungkin kita melihat era dulu pendidikan bicara soal zaman kolonialisme, kita kenal dengan adanya politik etis Belanda di situ. Politik etis Belanda itu bicara ada salah satunya bicara soal politik balas budi yang salah satunya itu membahas soal pendidikan. Nah, ada pendidikan, ada agraria, kan ada soal irigasi. Nah, salah satunya Belanda menciptakan pendidikan zaman era kolonialisme itu bicara soal apa namanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga-tenaga atau buruh-buruh murah yang nanti akan dipekerjakan oleh kolonialisme Belanda pada saat itu kan, zaman penjajahan dulu gitu. Entah Belanda bicara soal bikin sekolah kedokteran, bicara soal teknik lah atau apa di situ. Nah, nanti orientasinya untuk apa itu? Nanti akan dipekerjakan oleh Belanda di situ. Jadi buruhnya Belanda di situ dan menghisap tenaga menghisap rakyat Indonesia gitu kan lewat skema penjajahan kolonialisme Belanda di situ. Nah, pasca kemerdekaan kita pun juga masih belum jelas arah pendidikan kita di situ kan. Mungkin pas Soekarno kita bisa keluar dari zona cengkeraman kolonialisme Belanda. Pada saat Soekarno mungkin ngomong soal komersial pendidikan di situ belum ada di situ. Bahkan dulu skema pembayaran kuliah itu kan bicara soal di UGM dulu kan sejarahnya kan kuliah itu kan dibayar dengan hasil bumi kan kayak gitu nah. Tapi pas bicara soal biaya sudah mengalami liberalisasi di situ. Adanya undang PMA, terus adanya ratifikasi GATS WTO yang meliberalisasi Maaf Bung, publik suaranya kurang jelas. Dan pendidikan itu kan hingga akhirnya muncul ya undang-undang BAM. Oh ya, jelas nggak? Kurang jelas sih, nyendat Bung. Oh nyendat ya. Ya. Oh ya. Ya. Sudah jelas. lanjut. Cek. Oh ya. Ya lanjut jelas. Ya. Nah, tadi sampai ngomong soal ini ya, ngomong soal sektor jasa, sektor publik ke sektor jasa kan. Nah, saya kan pendidikan di sana. Hingga akhirnya skema liberalisasi itu muncullah Undang-Undang BAMN, Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, terus Undang-Undang PT BAMN, Perguruan Tinggi Berbadan Hukum milik negara dulu pada 2009, terus hingga akhirnya dicabut karena ada tuntutan kan dulu ada beberapa kawan-kawan gerakan mahasiswa, salah satunya juga FMN juga terlibat kan di situ kan. Terus bicara soal akhirnya cabut, terus muncullah Undang-Undang Dikti di situ yang tadi kawan-kawan bahas itu. Nah, Undang-Undang Dikti ini kan yang hari ini masih melegalkan skema liberalisasi pendidikan di situ kan. Di situ kan bicara soal gimana caranya pendidikan itu dilempar ke masyarakat di situ, atau pembiayaan itu dilempar ke masyarakat di situ. Nah, lewat apa itu? Dalihnya lewat apa itu? Nah, dalihnya ya lewat adanya UKT. Bahkan kalau kawan-kawan ada yang mengenal istilah uang pangkal itu kan, itu pun sekarang juga sudah diterapkan di berbagai perguruan tinggi hari ini kan. Nah, bahkan perguruan tinggi atau sistem pendidikan nasional yang
gadang-gadang tadi bicara soal revolusi industri 4.0 ataupun bicara soal kampus merdeka yang hari ini digadang-gadang oleh rezim Joko Widodo, ya itu aku rasa itu hanya ilusi saja di situ. Kita contoh aja sederhana di situ. Contoh aja sederhananya kayak gini. Pendidikan esensinya kan bicara soal gimana caranya kan ngomongin menjawab soal permasalahan di masyarakat di situ. Atau gunanya pendidikan yaitu untuk mengubah peradaban masyarakat di situ. Yang tadinya terbelakang dan menjadi maju kan gitu peradabannya di situ, entah kebudayaannya, entah ekonominya ataupun politiknya gitu. Nah, akan tetapi cara pandang pendidikan hari ini atau sistem pendidikan hari ini tuh ya membuat masyarakat itu terbelakang di situ kan. Contoh aja akibat mahalnya pendidikan kedokteran contohnya di situ kan. Kedokteran hari ini itu di masa pandemik ini ya dokter hari ini minim itu. Hari ini minim itu karena apa itu? Karena akses untuk masuk ke fakultas kedokteran itu harus jual tanah gitu. Minimal ya sehektar lah. Karena adanya biaya untuk kampus kedokteran kan puluhan juta di situ kan. Itu baru uang UKT-nya di situ. Itu kalau di Unsud. Belum lagi kalau misal di UGM ataupun apa di situ, belum biaya lain-lainnya kan gitu kan. Nah, akibatnya apa? Orientasi pendidikan hari ini gara-gara liberalisasi itu mahalnya pendidikan, ya hari ini orientasi pendidikan akan mengeluarkan output-output yang orientasinya profit saja di situ, tapi tidak mengubah cara pandang masyarakat, tidak mengubah peradaban masyarakat itu sendiri kan kayak gitu kan. Nah, belum lagi bicara soal dampak pada rakyat hari ini kan, gara-gara liberalisasi itu. Liberalisasi itu kan bicara soal sasi itu kan proses itu. Liberal itu kan skema pasar kan. Nah, itu proses ke pasar gitu kan. Skema dilepaskan ke pasar itu atau skema pasar bebas gitu kan. Biasanya komersil itu kan timbul karena adanya perdagangan di situ. Dan privatisasi itu kan timbul karena orang-orang yang berduit saja di situ yang bisa menikmati atau mengenyam pendidikan hari ini. Bahkan setiap tahun kalau misal di kampus katakanlah di IAIN di Purwokerto kan kemarin juga berapa kita ada aktivitas investigasi setiap semester itu pasti ada banding UKT di situ, ada banding UKT di situ. Nah, artinya apa di situ? Ya hari ini kalaupun kawan-kawan bisa 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 kuliah ya, bisa bayar di situ kan, atau murah UKT-nya di situ. UKT-nya ataupun SPP-nya itu, ya itu tetap mahal di situ kan. Menurut masyarakat mayoritas kelas buruh dan kaum tani di situ kan. Ataupun FMN menganggap bahwa liberalisasi ataupun privatisasi yang menimbulkan skema UKT atau SPP, bahkan UKT 0% aja, 0 rupiah aja itu kita anggap masih mahal gitu. Karena apa itu? Ya hari ini kuliah dengan gratis atau biaya gratis, tapi kan masih ada kebutuhan-kebutuhan lainnya, misal kayak kos-kosan, makan, dan itu apakah diterima sama sama kaum tani gitu kan, ataupun anak-anak kelas buruh di situ kan. Nah, belum lagi di tengah pandemik ini kan mungkin kan udah update ya situasi pandemik corona ini kan juga lagi gencar-gencarnya bicara soal isu kompensasi biaya kuliah atau dikembalikannya menuntut kembalikan uang kuliah atau SPP kan gitu kan. Nah, karena apa itu? Karena ya hari ini anggaran pendidikan memang naik gitu di tahun 2020. Tapi anggaran pendidikan juga dipotong di situ. Anggaran pendidikan. Nah, salah satunya kan anggaran pendidikan yang untuk dikti, terus mungkin yang ibu atau orang tuanya guru itu kan juga dipotong itu tunjangannya di situ kan. Nah, ini kan sebagai wujud dari memang sebelum ataupun sesudah adanya pandemi
memang Ya, Bung, pendidikan di suaranya Indonesia itu tidak ya, diorientasikan untuk ya mohon maaf Bung, halo, suaranya nyedat-nyedat. oh iya, tindak ya, Ya, cek, ya, mulai Bung, monggo, ya, teruskan. oh ya, iya. Nah, ya bicara soal nyatanya hari ini nggak pas pandemik hari ini kan bicara soal apa namanya keseriusan pemerintah untuk menjawab permasalahan di pendidikan, entah pendidikan tinggi ataupun di sektor guru, SD dan sebagainya, di situ kan formal lainnya kan. Nah ini hari ini kan tidak serius gitu. Eh, apa namanya buktinya apa itu? Yaitu adanya pemotongan anggaran di situ kan, pemotongan anggaran di tubuh apa namanya apa kemudian pendidikan di situ kan untuk dialihkan ke corona atau penanggulangan corona di situ. Tapi pemerintah tidak mengalihkan beberapa anggaran-anggaran yang dinilai hari itu tidak penting di situ. Misalnya kayak infrastruktur, kayak apa namanya ibu kota negara kan gitu kan. Malah dia fokusnya pada tetap pembangunan, bahkan bicara soal ekonomi di situ kan. Nah, dampaknya apa di situ kan? Dampaknya ya hari ini UKT ataupun SPP kawan-kawan hari ini ya tidak akan dikembalikan di situ kan. Bahkan mungkin kalau di UIN atau IAIN itu kan lagi gencar-gencarnya dema PT KAIN seluruh Indonesia kan menuntut hak penurunan UKT atau pengembalian UKT 10% di situ. Nah, akan tetapi Kementerian Agama kan di bawah Kementerian Agama di situ kan, kalau IAIN ataupun UIN itu. Tapi Kementerian Agama berdalih itu bahwa anggarannya sudah diminta sama pemerintah di situ kan. Diminta di situ kan. Nah, artinya apa di situ? Artinya ya hari ini ya ini akibat dari gagalnya atau ketidakseriusannya pemerintah untuk mengalokasikan atau memperdulikan nasib pendidikan hari ini di situ. Itu bicara soal mahalnya biaya pendidikan dan skema liberalisasinya di situ kan. Belum lagi dampak dari COVID ini kan juga harusnya yang paling utama kan pengalihan apa namanya pengalihan alokasi dana itu ya untuk kesehatan dan pendidikan pertama gitu kan. Bahkan kalau baca di berita kemarin tuh di update Tempo itu kan salah satunya untuk pendidikan di kampus swasta itu kan hampir 50% mahasiswa kampus swasta itu akan gagal bayar kuliah di situ. Artinya apa ya di situ kan? Artinya akibat keteledoran ketidakbeclusan rezim itu kan mengakibatkan apa namanya mahasiswa itu akan DO dengan sendirinya itu atau DO dengan seleksi alam di situ kan karena tidak bisa membayar kuliah di situ. Nah, akibat DO itu kan akan menimbulkan pengangguran. Ya, mohon maaf Bung. Ini Ya. pengumuman kurang 1 menit Zoom akan mati dan nanti ya masuk kembali ya. Oh ya. Ya, bentar. Soalnya waktunya terbatas. Ya Bung ya. Oh, ya, Nanti Bung. kalau Ya, mati Bung. masuk kembali. Ya. Ya ini artinya bicara soal tema yang kita angkat melawan liberalisasi pendidikan ya ini tepat di momen Hardiknas apalagi di momentum apa namanya COVID ini kan. Nah bicara soal dampaknya tadi kan 50% mahasiswa itu tidak bisa gagal bayar kuliah dan juga hari ini pendidikan itu tidak menjawab permasalahan masyarakat di situ. Nah dengan apa itu? Buktinya pengangguran dari data Februari 2017 sampai Februari 2019, angka pengangguran itu banyaknya itu di perguruan tinggi itu sebesar 5 sampai